kesulitan berhitung dan menulis dalam penjelasan dan pengurangan di materi matematika. Ya, terima kasih Pak Dwi. Alhamdulillah ya, sekolah itu tidak memiliki kesulitan dalam pedoman khusus dalam mengatasi kesulitan belajar berhitung dan menulis ya. Karena kan seperti Pak Dwi ketahui ya, kan biasanya ibu juga menginstruksikan guru-guru untuk lebih kreatif lagi dalam pembelajaran, pendekatannya bagaimana biar siswa-siswa gampang menerima pengajaran berhitung dan menulis. Ya semoga sih selama ini aman-aman saja kan, kita masalah-masalah bisa diatasi. Mengenai identifikasi masalah yang kebetulan kami ambil materi kali ini, beberapa siswa masih memiliki kesulitan dalam penjumlahan dan pengurangan saat belajar matematika. Kemudian identifikasi yang berikutnya, media pembelajaran kurang menarik sehingga siswa merasa jenuh dalam pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, menurut Ibu apakah masalah yang diidentifikasi tersebut rasional dan penting untuk diselesaikan oleh guru atau tidak, Ibu? Baiklah Pak Dwi Murianto. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah masalah itu rasional dan penting untuk diselesaikan oleh guru atau tidak? Kalau menurut saya itu sangat penting karena konsep dasar dari pembelajaran matematika itu seperti kita ketahui bersama, yaitu penjumlahan, pengurangan, kemudian berlanjut ke pembagian dan perkalian. Jadi karena itu merupakan konsep dasar, maka akan menjadi jembatan atau menjadi dasar untuk memahami materi-materi pembelajaran matematika di tingkat berikutnya atau di materi berikutnya. Karena tidak akan lepas dari tambah, kurang, bagi, dan kali. Jadi menurut saya memang hal tersebut rasional dan sangat penting untuk diselesaikan permasalahannya. Demikian Pak Dwi. Baik, terima kasih Ibu. Untuk berikutnya, tadi yang Ibu katakan berarti memang itu juga penting ya harus kita selesaikan. Nah, tentu saja kita perlu mengetahui faktor-faktor penyebab dari siswa yang memiliki kesulitan berhitung dalam pembelajaran matematika, terutama masalah penjumlahan dan pengurangan. Kalau menurut Ibu itu seperti apa faktor-faktornya? Kalau menurut saya faktor-faktor penyebab dari kesulitan berhitung untuk materi penjumlahan dan pengurangan dalam pembelajaran matematika sebenarnya lebih kepada gurunya ya, dari gurunya, yaitu pemilihan dalam menentukan media atau metode pembelajarannya. Jika tepat dan sesuai dengan fase operasional dari siswa yang dihadapi, maka kesulitan itu tentu saja akan dapat diminimalisir, bahkan akan hilang ya kesulitan tersebut. Sehingga kebijaksanaan, kemudian kompetensi gurunya juga sangat penting dalam hal ini untuk menentukan metode dan media yang tepat dalam pembelajarannya. Lalu juga jangan lupakan faktor intern dari siswanya, yaitu seperti mereka tuh tidak semuanya dapat langsung bisa memahami lambang-lambang dalam matematika. Juga kalau di dalam matematika ini sendiri sebenarnya harus banyak berlatih. Nah, ketika berlatih ini kan berarti harus ada kedisiplinan, sehingga anak-anak ini akan terlatih melihat atau mengerjakan operasi-operasi hitung tersebut, sehingga kesulitan-kesulitan itu akan teratasi sebenarnya. Jadi tadi adalah faktor eksternalnya dari guru, kemudian faktor internalnya dari dalam diri siswa itu sendiri. Sehingga jika itu semuanya bisa terpenuhi dengan baik, maka motivasi belajar siswa juga nantinya justru akan meningkat. Jadi rendahnya hasil belajar akibat dari kesulitan pengurangan dan belajar perhitungan untuk pengurangan dengan penjumlahan itu nanti akan teratasi. Demikian sebenarnya Pak Dwi. Ya, terima kasih Ibu, sangat membantu sekali tuh buat menambah wawasan saya pada khususnya.
Kemudian Ibu tadi mengatakan mengenai pertanyaan berikutnya yang saya tanyakan masih berkaitan mengenai identifikasi masalah yang sudah disampaikan tadi. Dan berikutnya, berapa siswa yang mengalami kesulitan belajar, penjualan dan pengurangan di kelas belajar dari jumlah siswa di kelas? Untuk kelas 2B ini ada 27 anak siswa, yang masih kurang itu 5 anak yang belum lancar membaca dan berhitungnya itu 5 anak. Tetapi ada 4 anak yang masih belum bisa mengenal huruf, masih belum paham benar dengan huruf apa huruf pasti. Berpengaruh ya kalau belum bisa mengenal huruf apalagi angka ya. Iya, betul. Terus sekali. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat atau tanggapan Ibu mengenai anak yang berkesulitan berhitung dalam penjumlahan maupun pengurangan di kelas Ibu? Merasa terbebani atau tidak? Bagaimana ya? Kalau ini tidak munafik ya, kalau memang anak itu tidak bisa belajar, ya pasti ada kesulitan. Cuma kan kita juga nggak bisa memaksakan si anak harus sama seperti yang lain. Cuma kita kasihan aja sama anak itu, dia dalam belajar dia merasakan kesulitan. Makanya saya itu memberikan waktu untuk memberikan pembelajaran sama dia di luar dari pembelajaran yang kelas ini, pelajaran apa? Jadi ulang-ulang gitu. Iya. Dan pelajarannya itu dia biasanya lebih ringan dibanding pembelajaran yang seharusnya. Wawancara kali ini dilakukan dengan cara menghubungi narasumber yaitu pengawas sekolah, karena kebetulan waktu dan kesibukan beliau sehingga tidak bisa dilaksanakan Zoom. Jadi wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan melalui WA. Berikut pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari narasumber yang sudah diberikan kepada saya. Nah, beberapa pertanyaan yang sudah diajukan alhamdulillah direspon dengan baik oleh beliau, Bapak pengawas. Alhamdulillah jawaban beliau juga menambah wawasan saya sebagai guru sehingga bisa lebih memahami permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi. Terima kasih.